Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syauki. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai pembuatan pupuk organik cair dengan sistem ember tumpuk. Ember tumpuk ini apa sih? Ember tumpuk adalah suatu reaktor biokompos HI sederhana. Seperti pada namanya, ember tumpuk terdiri atas dua kata, yaitu ember dan tumpuk, yang berarti ember atau bak wadah yang ditumpuk atau disusun secara vertikal. Ember tumpuk merupakan suatu alat inovasi yang digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk anorganik cair. Alat ini didesain sederhana sehingga mampu dibuat oleh rumah tangga. Ember tumpuk mengolah sampah rumah tangga dengan bantuan larva HI, Hermetia illucens, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut lalat BSF, Black Soldier Fly. Larva ini akan mengolah melalui pengomposan aerob dan mempercepat penguraian sampah organik. Alat ini berbentuk dua ember yang disusun bertingkat sehingga aliran lindi dapat terpisah dengan material padat menghasilkan pupuk organik cair atau POC. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sisi sebelah kiri, pada ember atas nantinya akan diisi oleh sampah organik. Nah, sampah-sampah ini akan mengundang kedatangan larva dari lalat HI. Setelah itu, larva ini akan mendekomposisi sampah dan menghasilkan suatu cairan yang akan bergerak ke arah ember bagian bawah. Nah, cairan ini disebut sebagai lindi. Kemudian jenis sampah organik apa saja sih yang dapat dimanfaatkan? Nah, pada dasarnya seluruh sampah yang bersifat organik dan lunak dapat dimanfaatkan untuk pembuatan POC ini. Akan lebih baik jika memiliki bau khas. Beberapa contohnya yang dapat kita temukan dengan mudah di lingkungan rumah yaitu sisa buah dan sayur yang tidak termakan seperti kulit buah, biji, dan bagian lain. Kemudian ada nasi dan makanan sisa yang telah basi atau membusuk sehingga tidak dapat dimakan. Selain itu terdapat dedaunan dan buah di pekarangan yang tidak dapat dimanfaatkan. Nah, ketiga bahan ini sering kita temukan di area rumah sehingga pemanfaatan sampah-sampah ini menjadi pupuk organik cair tentunya akan mengurangi jumlah sampah di sekitar rumah. Selanjutnya kita akan memasuki cara pembuatan ember tumpuk. Pada cara pembuatan terdapat 3 step utama yaitu persiapan alat dan bahan, diikuti pembuatan reaktor ember tumpuk, dan pembuatan POC. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat POC relatif sederhana dan dapat ditemukan di sekitar rumah. Yang pertama, alat berupa solder listrik untuk melubangi ember dan bagian yang diinginkan. Kedua yaitu gunting untuk membersihkan bagian kasar dan solder dari kotoran. Untuk bahan yaitu ember cat berukuran 25 kg sebagai tempat pengomposan, kemudian keran air sebagai tempat keluarnya lindi POC, lem keran untuk melekatkan keran pada ember agar tidak bocor, kemudian yang terakhir bahannya berupa sampah organik untuk dibuat kompos. Langkah pembuatan reaktor. Nah, pada pembuatan reaktor ini diperlukan 2 ember. Yang pertama, untuk ember bagian atas tidak memiliki keran, kemudian ember yang kedua digunakan pada bagian bawah. Nah, ember yang kedua ini harus memiliki keran air. Langkah pertama dilakukan pemasangan keran pada ember bawah dengan posisi di samping bawah ember sekitar 5 cm di atas keran, seperti pada gambar bagian atas. Pada posisi tersebut dibuat lubang menggunakan solder listrik sesuai ukuran keran. Kemudian keran dipasang dan direkatkan dengan lem keran. Selanjutnya tutup ember bagian bawah yang berkeran dilubangi. Lubang sebesar tutup untuk menghubungkan ember bagian atas dengan bawah. Nah, untuk pelubangan pada tutup ember bagian bawah ini dapat dilihat pada gambar bagian kiri. Kemudian pada ember bagian atas dibuat lubang-lubang kecil pada permukaan dasarnya. Lubang dibuat berukuran 5 mm sehingga membentuk seperti saringan.
Lubang dibuat hingga seluruh permukaan telah rata berlubang. Lubang ini digunakan untuk memisahkan bagian padat sampah dengan lindi fermentasi. Nantinya sampah pada ember bagian atas akan terurai, kemudian air lindinya akan mengalir menuju ember bagian bawah. Langkah ketiga yaitu dengan membuat lubang pada ember atas. Lubang dibuat pada 4 sisi samping ember atas. Lubang berukuran kurang lebih 5 mm dibuat menggunakan solder listrik. Lubang ini dibuat pada sisi atas samping dekat mulut ember dari ember bagian atas. Lubang ini digunakan sebagai tempat keluar masuk lalat HI dan sirkulasi udara. Langkah keempat yaitu penggabungan ember bagian atas dan bawah. Ember disusun bertingkat. Ember bagian bawah ditutup dengan tutup yang telah dilubangi tadi, kemudian di atasnya ditumpuk langsung dengan ember bagian atas hingga menyatu. Ember bagian atas kemudian ditutup dengan tutupnya yang masih utuh hingga rapat. Nah, ini adalah proses terakhir dari pembuatan reaktor biokompos HI, ember tumpuk. Selanjutnya, kita memasuki pembuatan POC, pupuk organik cair. Nah, sampah rumah tangga berupa sampah organik yang telah dikumpulkan dimasukkan pada ember bagian atas dengan maksimal ketinggian sepertiga tinggi ember, kemudian ditutup rapat. Nah, nantinya sampah ini akan mengeluarkan bau yang mengundang lalat HI untuk datang dan kemudian bertelur pada sampah ini. Nah, telurnya ini kemudian nanti akan berubah menjadi larva yang akan mengomposkan bahan organik di dalam ember bagian atas. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengecekan dan penambahan sampah organik. Sampah organik ini dapat ditambahkan setiap hari dengan membuka ember, kemudian langsung memasukkan sampah yang telah dikumpulkan selama 1 hari. Sedangkan pengecekan ini dilakukan minimal 1 kali seminggu untuk memastikan seluruh sampah benar-benar terurai. Nah, untuk sampah yang telah terurai, ini dapat dilihat dengan warna sampah yang menjadi gelap. Selanjutnya yaitu pemanenan lindi atau POC. Lindi yang dihasilkan pada bagian bawah ember ini dibiarkan selama 2 minggu hingga 1 bulan. Setelah itu dilakukan proses pematangan menjadi pupuk organik cair. Nah, sampah yang telah berubah menjadi lindi ini dibiarkan pada ember bagian bawah untuk menghilangkan bau dan beberapa zat yang masih berbahaya bagi tanaman. Nah, pengambilan POC setelah 2 minggu atau 2 bulan ini dapat dilakukan dengan membuka keran pada ember bagian bawah dan menampungnya dalam botol-botol plastik. Kemudian setelah tertampung, botol-botol ini dibiarkan selama beberapa hari dengan posisi tutup terbuka untuk mengurangi bau pada pupuk ini. Selanjutnya, setelah dibiarkan selama beberapa hari, pupuk dapat langsung digunakan dengan menyiramkan pada tanah di sekitar tanaman. Apa sih manfaat dan keunggulan POC? Nah, POC ini memiliki beberapa keunggulan dibanding pupuk anorganik. Yang pertama, hara tanaman. POC mengandung hara tinggi yang cepat tersedia bagi tanaman, sehingga akan memenuhi ketersediaan hara bagi tanaman secara cepat. Berbeda dengan kompos yang biasanya cenderung tersedia lama bagi tanaman. Kedua, menjaga tanah. Dibanding pupuk sintetis, POC mampu menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanah, sehingga tanah dapat digunakan lagi untuk pertanian dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, murah dan mudah. Untuk memupuk tanaman di sekitar rumah tidak memerlukan pembelian lagi, sehingga akan mengurangi kebutuhan keluarga. Selain itu, hasil tanaman pun menjadi lebih sehat karena menggunakan bahan organik. Yang keempat, POC ini mengurangi sampah. Sampah organik rumah tangga yang biasanya terbuang menjadi lebih bermanfaat. Nah, sekian teman-teman mengenai langkah pembuatan ember tumpuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.